Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Mem Dani. Hari ini kita masih materi pembelajaran jarak jauh ya. Hari ini kita masih belajar tematik. Kita masuk ke tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita masuk ke subtema pertama, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita simak pembacaan hari ini ya, dan tetap semangat untuk mengikutinya. Kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan adanya kata tanya dan tanda tanya di akhir kalimat. Yang termasuk dalam kata tanya yaitu apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Di sini kita bisa melihat kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Sedangkan kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Lalu kata tanya siapa digunakan untuk orang atau pihak-pihak yang terlibat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan atau proses pekerjaan. Kalimat tanya berdasarkan teks bacaan adalah kalimat tanya yang jawabannya atau informasinya dapat kita temui dalam teks tersebut. Informasi yang akan dicari dalam sebuah teks dapat ditelaah dengan membuat peta pikiran. Tujuan pembuatan peta pikiran adalah agar informasi yang diperoleh dalam teks tersebut lebih fokus pada bagian yang penting saja. Jadi peta pikiran ini hanya dibuat untuk bagian-bagian yang penting saja. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak untuk memperoleh data, keterangan, ataupun pendapat. Jadi biasanya wawancara ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kita masuk yang kedua, yaitu IPA. Di sini kita akan belajar mengenai pernafasan pada hewan. Di sini kita akan mengetahui pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Biasanya cacing ini bernafas dengan permukaan kulit. Jadi dia menafas dari kulitnya. Serangga atau insekta ini bernafas dengan trakea. Ikan atau Pisces itu bernafas dengan insang. Sedangkan hewan amfibi seperti katak, pada saat dia masih berbentuk kecebong, dia bernafas dengan insang. Sedangkan katak kuda sampai dengan katak dewasa, mereka bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit, karena mereka di dalam air ya. Hewan reptil di sini seperti ular, kadal, cicak, buaya, biawak, mereka semua bernafas dengan paru-paru. Burung atau aves, mereka bernafas dengan paru-paru, tetapi saat terbang mereka dibantu dengan pundi-pundi udara untuk bernafas. Sedangkan hewan mamalia air dan darat di sini bernafas dengan paru-paru. Hewan mamalia air contohnya seperti lumba-lumba,
paus, duyung. Lalu mamalia darat itu seperti kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Sedangkan manusia sendiri saat bernafas itu menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Kita masuk ke sistem pernapasan pada manusia. Kita bisa lihat pada gambar yaitu organ pernafasan pada manusia itu terdiri dari atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kita lihat hidung. Hidung itu merupakan alat pernafasan untuk keluar masuknya udara. Udara yang masuk melalui lubang hidung ke dalam tenggorokan hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Setelah masuk, udara yang disaring dilembabkan oleh selaput lendir. Jadi kalau kalian membersihkan hidung kalian pada pagi hari, pasti banyak sekali kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Nah, selanjutnya akan dilembabkan oleh selaput lendir. Kalian bisa merasakan sendiri saat kalian membersihkan hidung kalian. Kita lihat tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang menghubungkan antara hidung dan paru-paru. Kita lihat bagian dari tenggorokan. Kalian bisa lihat gambar di layar faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernafasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Lalu laring atau disebut juga dengan tekak atau jakun, yaitu terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Sedangkan trakea atau batang tenggorokan itu memiliki dinding sel yang berambut yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Lalu kita masuk ke paru-paru. Kalian juga bisa melihat gambarnya di situ. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jadi bagian dari paru-paru itu ada bronkus. Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea. Sedangkan bronkiolus yaitu percabangan dari bronkus. Jadi bercabang ya, kalian bisa lihat gambarnya. Alveolus. Alveolus yaitu merupakan ujung bronkus yang berkembang yang dikelilingi kapiler-kapiler darah. Proses pernafasan ini terdiri dari inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi yaitu mengeluarkan udara. Mula-mula udara masuk ke hidung dan disaring oleh rambut hidung. Kemudian udara masuk ke tenggorokan dan diteruskan ke bronkus. Dari bronkus udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Setelah itu udara masuk ke alveolus. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida atau udara bersih dengan udara kotor yang akan kita keluarkan. Kita masuk yang ketiga yaitu PKN. Kita lihat di sini mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan kata lain, tanggung jawab itu merupakan wujud kesadaran akan kewajiban kita. Kita lihat di sini macam-macam tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya menjaga kesehatan, kebersihan tubuh, mengembangkan kemampuan diri, menuntut ilmu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya menjaga nama baik keluarga, menyejahterakan keluarga, menjaga keselamatan keluarga, dan lain-lain.
Lalu yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini contohnya seperti setiap anggota masyarakat itu mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, ronda malam, dan lain-lain. Lalu yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya di sini kita mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat atau di bangsa dan negara, seperti menyesuaikan norma-norma yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku di dalam negara tersebut. Lalu yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Di sini contohnya sudah jelas pasti kita beribadah berdasarkan ajaran agama yang dianut, karena manusia bertanggung jawab untuk menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Mem Dani. Hari ini kita masih materi pembelajaran jarak jauh ya. Hari ini kita masih belajar tematik, kita masuk ke tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita masuk ke subtema pertama, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Kita simak pembelajaran hari ini ya, dan tetap semangat untuk mengikutinya. Kita masuk ke pembelajaran kelima, yaitu SPDP. Di sini kita akan belajar tangga nada. Tangga nada merupakan susunan nada yang berjenjang. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada, yaitu 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Itu adalah jarak nadanya. Ciri-ciri tangga nada pada diatonis mayor, yaitu bersifat riang gembira. Jadi lagunya bersifat gembira atau riang, bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri nada do, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Itu adalah pembelajaran kita tema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Nanti kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran 4 sampai dengan
6. Sampai berjumpa kembali.